Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat keluarga besar Puja Kesuma yang sudah menunjuk untuk tempat acara silaturahmi sekaligus evaluasi rutinitas dari PKB Paguyuban Keluarga Besar Puja Kesuma Rokan Hilir. Dan selanjutnya bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi yang terhormat Bapak Sekjen Pak Srianto yang sudah hadir di sini. Yang kami hormati Bapak Purwoto, Ketua Bidang Agama Pak, Pendidikan Pak, dan selanjutnya Pak Paidi, Bang Hendra, para ibu-ibu Sri Kandi, terus Bang apa lali aku jenenge, Bang Gun. Itu ketua juga sebenarnya, ketua dari Combat. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala penyambutan kami yang mungkin kurang berkenan, dan ala kadarnya ini kami terima kasih banyak, ada sekitar 100 orang lebih kayaknya yang sudah hadir di sini. Tapi nggak apa-apa, kami berdoa, senantiasa berdoa buat keluarga besar yang belum bisa hadir. Semoga acara-acara di luar berjalan dengan lancar, niatnya juga, dan sehat selalu pastinya. Nah, yang bisa hadir di sini kami harapkan bisa memberikan ataupun memutuskan suatu musyawarah-musyawarah dengan kebijakan-kebijakan yang ada tentunya untuk kemajuan Puja Kesuma. Dan selanjutnya untuk acara kita ini kami serahkan kepada Bapak Sekjen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita semuanya masih beri kesehatan, keselamatan serta panjang umur, dan kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah atau di kediaman saudara kita di Amansah, keluarga berkeluarga di rumah ini, dalam acara silaturahim keluarga besar Puja Kesuma Kabupaten Rokan Hilir. Selawat bertanya salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang membawa umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan, ke alam yang penuh terang menerang, apa yang seperti kita rasakan pada sore yang berbahagia ini. Yang terhormat Pak Purwoto beserta jajaran selaku Ketua Bidang Pendidikan, Bapak Paidi, Bapak Gunawan, dan Ketua Sri Kandi, Ibu Ketua DPD Puja Kesuma yang berhadir pada sore yang berbahagia ini. Tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara kita Mas Diamansyah, keluarga berkeluarga ini sudah menyiapkan tempat duduk dan makan minum yang sudah sama-sama kita nikmati. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan dan kita nikmati tetap menjadi darah daging kita semuanya Bapak Ibu. Tentunya yang pertama minta maaf Ketua DPD Puja Kesuma Kabupaten Rokan Hilir yang beliau tidak bisa berhadir karena ada sesuatu pekerjaan sore ini yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau memerintahkan kepada saya selaku sekretaris untuk menghadiri acara di rumah atau di kediaman keluarga kita Bung Diamansah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita berharap kita semua pelaksanaan demi pelaksanaan acara di Puja Kesuma ini, tentunya kita berharap kita yang berhadir ini ataupun yang tidak hadir, kita berharap ke depan Puja Kesuma yang lebih baik, itu cita-cita kita Pak. Jadi maka dalam persoalan-persoalan ini, apa yang sebelum kita mulai acara tadi, kita sudah ngobrol-ngobrol bareng tadi,
Jadi maksud kita bersama, kalaupun ada saudara-saudara membuat program atau kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan itu di organisasi, marilah sama-sama kita berkoordinasi. Jadi jangan kebijakan-kebijakan itu diambil sepihak. Dan akhirnya inilah yang terjadi ya. Jadi Puja Kusuma ini bukan organisasi daerahan Bu ya. Ini organisasi udah skalanya udah nasional Pak Pur ya. Udah nasional gitu. Dan diakui oleh pemerintah, terusus Kabupaten Rokan Hilir. Kita juga, saya sendiri selaku pribadi tidak akan bosan-bosan untuk mengembleng, untuk membesarkan Puja Kusuma. Untuk cerita yang selanjutnya, makanya kita kepada keluarga besar DPD Puja Kusuma, marilah kita saling sinkron Bapak Ibu ya. Jangan menceritakan bla begini, ini begini, ini begini. Yang paling penting saya tengok di sini ini, kita masing-masing punya program Pak Pur. Ya, kita masing-masing punya program, tapi maksudnya program itu tuangkan dulu di salah satu forum di DPD gitu. Jangan kebijakan yang kita buat kita harus kita lakukan, kita paksakan kita lakukan. Inilah yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Saya dengar kemarin itu, oh cerita arisan. Saya bilang sama ketua, Pak Ketua izin, kalau nama arisan Srianto tidak setuju. Srianto ya, bukan sekretaris Puja Kusuma ya, saya enggak ikut. Saya bilang gitu. Tapi karena beliau hari ini juga memerintahkan saya harus hadir, saya hadir. Ternyata ini hasilnya Pak Khalifah. Pak Ketua DPC Basira ya kan, ini hasilnya. Beliau ini udah capek-capek sama ibu, mungkin dari tadi pagi udah siap-siapin dan lain sebagainya. Inilah yang ada sama kita Bapak Ibu. Rasanya kalau seandainya posisi Bung Diamansyah ini ada di tempat kita Pak. Nah ini masih mending beliau ini catering aja ke sebelah. Kan gitu kan. Kalau sempat nanti Bapak Ibu, ibunya memanggil tetangga-tetangga masa ini dan lain sebagainya. Waduh. Kejadiannya seperti ini luar biasa kan. Ini jadi tolak ukur bagi kita Pak. Jadi makanya dalam program yang seperti ini kita kembalikan ke floor, ke forum. Menurut Bapak Ibu, ya nanti mohon kiranya kita beri masukan ya kan. Kiranya ini mau kita teruskan atau kita hentikan sampai di sini. Kan gitu. Atau mungkin judulnya tidak arisan. Mungkin ada hal-hal yang lain bisa judulnya tapi bisa merekrut kawan-kawan untuk hadir gitu loh. Kan itu, apa judulnya gitu. Makanya bagi saya itu kalau memang mau buat seperti ini, kalau saya yang buat seperti ini, saya nggak mau ngundang di rumah. Saya undang contohnya di Sujuya, contoh ya kan. Itu insya Allah datang semua Pak gitu. Oh Sujuya rame dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau datang nanti ke kediaman kita masing-masing, inilah buktinya Pak. Atau kita hadirkan nanti di waterpark contohnya, wah ini dan sebagainya, pasti rame gitu. Tapi kan bukan pamer yang seperti ini, tapi bagaimana program atau pendapat kita untuk membesarkan Puja Kusuma ke depan kan. Karena harapan ketua DPD itu ada di tangan kita semuanya Pak. Bukan harapan ketua DPD itu tangan beliau itu sendiri tidak gitu. Guna apa kita direkrut ini sama beliau itu untuk menduduk sebagai pengurus? Ya, untuk apa? Beliau itu capek-capek mendudukkan Pak Purwoto, Pak Paidi, Bu Rusliani dan lain sebagainya termasuk saya gitu. Karena yang didudukkan oleh beliau itu mungkin menurut kacamata beliau itu inilah orang, inilah manusia yang bisa membesarkan para Puja Kusuma yang ada di kabupaten yang dibawa kepemimpinan oleh Bapak Muhdi kita gitu loh. Nah gitu. Jadi kalau sekarang inilah makanya saya bilang tadi, jangan kita nggak sepilih Pak Muhdi enggak apa-apa katanya. Tidak Bu, nggak boleh seperti itu gitu. Kalau seandainya pun nanti ketua DPD itu datang kemari Pak Khalifah, ya selama ini kita kalau sama Pak Muhdi saya hello aja, biasa sih kawan-kawan. Tapi ini dalam organisasi loh, alangkah malunya lah beliau, alangkah malunya lah kita. Nah gitu. Ya selanjutnya tentunya kita yang hadir di sini nih, ini seluruhnya pengurus DPD. Ya pengurus DPD. Kita jangan di internal kita ini aja carut marut, catok sana, catok sini, enggak ada yang benar. Tapi bagaimana DPC yang sudah kita SK-kan, DPC yang sudah kita resmikan, itu kita biarkan. Kapan Pak Purwoto kira-kira nanti kita buat agenda konsolidasi di seluruh DPC Puja Kusuma se-Kabupaten Rokan Hilir. Ini nanti, ini agendanya, rondon acaranya nanti tolong kita buat Pak Pur. Sesudah kita laksanakan kemarin pelantikan Pak Pur, kan itu kan sebetulnya langkah pertama yang harus kita lakukan ini musyawarah cabang dulu. Jadi pesertanya itu pastinya nanti dari DPC se-Kabupaten Rokan Hilir. Makanya dalam acara muscap itu nggak bisa 1 hari, mungkin ada minimal 2 hari. Bagi rekan-rekan DPC yang jauh kan nggak mungkin pulang ini Pak Pur. Mungkin DPD akan menyiapin sarana prasarananya. Salah satunya mungkin tempat tidurnya, penginapannya dan lain sebagainya. Ini muscap loh, kan gitu Pak Pur kan. Kalau muscap ini kelasnya besar, nggak bisa acara itu 1 hari.
Nah nanti kita undang orang DPW untuk menghadiri musab DPD Puja Kusuma Rokan Hilir kan gitu. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin jauh-jauh, tentu kan harus ada penginapannya, makannya di mana dan lain sebagainya. Baru agenda yang harus kita musabkan itu apa. Makanya kalau kita nanti bersatu, ya insya Allah nanti kita bisa kita bentuk schedule kerjanya atau program-program kerja kita gitu. Jadi kepada Bapak dan Ibu, kita nggak usah berpanjang lebar. Sekarang pertanyaannya agenda yang seperti ini Pak Pur. Ya ini mumpung ada yang hadir, yang nggak hadir nggak usah kita dengarkan. Yang hadir ini berarti memang benar-benar ingin memajukan organisasi kita gitu. Ini acara arisan atau apa bentuknya yang seperti ini menurut Bapak Ibu saya serahkan. Ini kira-kira gimana? Nah, gimana Pak Pur, Pak Paidi, Pak Kalipah kira-kira gitu. Ya, gantian aja gitu. Jadi nanti mohon dicatat nanti Bung Diaman saya kan, mohon bantuan. Sebetulnya agenda yang seperti ini, ya mungkin pada waktu rapat kemarin saya nggak hadir ya, saya nggak hadir. Cuman ada informasi dari ketua bahasanya itu arisan. Makanya saya bilang sama ketua kalau saya arisan Srianto tidak ikut. Tapi kalau nanti sekretaris DPD Puja Kusuma untuk menghadiri acara rekan-rekan saya hadir. Kan itu, tapi namanya arisan saya nggak ikut, kan gitu. Jadi ini makanya acara sore ini sebetulnya apa judulnya gitu. Ini judulnya arisan atau silaturahmi atau duduk-duduk kan gitu bukan, sambil makan goreng. Ini apa gitu. Jadi contoh nanti kalaupun yang membuat arisan ini, judul arisan ini ya harus bertanggung jawab dalam persoalan ini gitu loh. Jangan dia menggelontorkan acara tapi dia malah nggak hadir gitu kan. Gitu. Jadi kita sepakat yang hadirin aja dulu Bu. Jadi nanti supaya juga nanti kita bisa membuat satu laporan kepada Ketua DPD, ini loh Pak Ketua DPD rupanya acaranya begini. Tinggal tergantung beliau. Beliau mau bubarkan arisan itu, mau diganti dengan nama apa, monggo silakan gitu. Kita ini kan ya pembantu dari Ketua DPD atau pelaksana kerja lah kita kan gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi gitu. Jadi silakan kepada Bapak Ibu, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya sudahi billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya kita mendapat satu kesimpulan kesepakatan bersama ya Pak Pur, apa yang harus kita lakukan untuk setiap bulannya supaya kita bisa bertatap muka. Itu Pak ya. Mungkin itu di internal DPD dulu Pak kan. Mungkin habis itu nanti apa yang Pak Pur katakan tadi kita laksanakan konsolidasi boleh. Kita laksanakan muscap DPD juga boleh. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah semuanya, yang terhormat Bapak Ibu keluarga besar Puja Kusuma. Pada sore hari ini kita berjumpa bersama. Inilah artinya sebuah organisasi untuk kebersamaan. Jadi memang pada awal terbitnya kembali Puja Kusuma, sayalah yang memang betul-betul mengimpikan bahwa Puja Kusuma itu segera besar. Maka saya sering telepon ketua pada saat adanya Puja Kusuma ini kembali, kemudian kita buat gebrakan-gebrakan supaya muncul di permukaan. Saya bilang Pak Ketua waktu itu, maka adanya buka bersama, kemudian adanya juga istilahnya halal bihalal. Itu kan saya yang terus memacu, karena apa? Supaya Puja Kusuma itu ya namanya harus timbul dulu gitu loh. Jadi kalau kita tidak timbul dulu, ibaratnya walaupun upiak-upiak tapi kan harus nampak. Nah sehingga setelah itu maka kita besarkan bersama seperti itu. Memang dari dulu saya karena juga cikal bakal Puja Kusuma di Rokan Hilir ini, termasuk dengan Pak Mudi, dari dulu juga saya di DPD, tapi memang kita harus mempunyai suatu program terbaru dan yang lebih baik. Jadi dalam hal ini memang kalau kita sudah punya program yang baik, tapi juga harus dilaksanakan dengan baik, saya yakin juga hasilnya juga akan baik. Tapi kalau sekalipun kita punya suatu program yang baik sekalipun, tapi kalau kita tidak jalankan dengan baik, ya saya kira tidak akan menjadi baik. Jadi sekarang memang harus bisa, semua kita harus bisa meninggalkan
hal-hal yang kurang baik, artinya seperti itu. Makanya kalau saya kritis dalam hal ini, tapi kekritisan saya itu sudah nampak. Kalau Pak Sekjen itu tahu, pasti mengerti, seperti gitu kan. Jadi maka kritis saya waktu itu adalah karena saya mau wanti-wanti dan ini juga berdasarkan pengalaman yang ada. Saya selalu ingin bahwa ayo kita kerja dulu, ya toh, tanpa harus nebeng-nebeng dulu gitu, tanpa harus golek untung-untung sik, ngono ya aja. Jadi artinya kerja sik, bagaimana caranya supaya Pujakusuma itu punya income dulu, punya kas dulu. Dan bahkan sebenarnya Pak Sekjen, termasuk kantor kita yang masih kosong, itu kan sudah kami pikirkan. Nah, setiap kita melakukan sesuatu hal, ya toh, kita memang harus bisa mengakui. Artinya apa? Kita tidak mengkritik siapapun ini ya, tapi kita introspeksi kita masing-masing. Pada setiap suatu event apapun kita kerjakan, kalau kita hasilnya minus, itu artinya gagal ketua. Ya toh ketua, itu artinya gagal. Jadi kita harus akui, introspeksi diri kita. Karena kalau sudah gagal, semangat kita menjadi down. Teman-teman juga down juga, apalagi nanti suruh iuran ini. Iuran ini, ono ini tekor ini katanya minus. Nah, yang saya harapkan dari awal, makanya saya tuh selalu dengan ketua itu memang kritis memang, saya akui. Cuma kritis dalam arti saya sayang dengan ketua sebenarnya. Karena apa? Karena saya ingin Pujakusuma itu betul-betul moncer, sukses, dan menggema kemudian membesar. Karena apa? Kalau coba sebenarnya misalnya kita kemarin itu sukses sedemikian rupa ketua, kemudian surplus, kemudian kita undang syukuran lingkungan ya toh, teman-teman kemudian sama-sama memesan peralatan di kantor, apa enggak luar biasa? Kan begitu ketua. Bahkan saya sampai tolong ini sisipkan dulu, enggak juga. Jadi kan masih sebenarnya kita masih ada dana tersisa itu. Ya, Sekjen tahu sendiri kan, saya telepon Sekjen Bu, saya telepon Jen nanti begini. Tapi ya monggo. Tapi harus introspeksi. Jadi inilah evaluasi, artinya seperti Bang Arman saya katanya evaluasi sekarang. Mari kita evaluasi, tetapi tidak terus kita harus mau mengakui kelebihan orang lain dan mau juga mengakui kelemahan kita. Gitu. Kalau itu enggak bisa, enggak akan maju. Dan nilai-nilai kejujuran, ya tahu Pak, ini Pak Ustadz, Pak Khalifah, nilai-nilai kejujuran itu harus penting sekali untuk saat-saat ini. Karena yang tidak jujur pun nyatanya sudah sama Allah ditampakkan semua, artinya seperti itu. Dalam organisasi juga harus begitu. Itu saya wanti-wanti dari awal seperti itu. Jadi kalau itu dilaksanakan nanti insya Allah yang sudah oke lah, yang berlalu ini berlalu. Maka saya kadang-kadang kritis sekali itu artinya adalah untuk kebaikan ke depan. Bukan berarti saya itu orangnya cerewet. Enggak seperti itu, karena untuk kebaikan ke depan. Makanya saya tetap di Pujakusuma aja, tetap saya juga kawal di sini karena saya memang orang Jawa. Jadi bagaimanapun juga kalau Pujakusuma sempat dapat intrik yang kurang bagus, ya saya sendiri kan hatinya kan terketuk ini. Kan seperti itu gitu loh. Jadi ini yang kita maksud. Kantor kita masih seperti itu dan sebagainya. Tapi ya udahlah, yang lalu berlalu lah gitu loh. Tapi yang belum nanti makanya saya paling cenderung adalah bagaimana kita buat suatu usaha yang bisa menghasilkan profit. Seperti apa yang dikatakan Sekjen, luar biasa. Nah, maka mohon istilahnya mudah-mudahan kita doakan Sekjen supaya cepat terlaksana. Kan seperti itu. Sehingga profit itu ada, sehingga Pujakusuma punya income yang bagus. Jadi kalau kita memberikan kabar bahagia, ayo kawan-kawan ini kita surplus, ayo kita manggang-manggang ya toh, misalnya kan gitu kan seneng-seneng karaokean, misalnya Bu Ros kan nyanyinya pun rodok karo guyu lagi nyanyinya guyu ora iso, jadi ingkungnya tekor, jadi piye? Wes ngono kok ora ono bae Bu Ros tak kon aku tuh nggo buah, jadi buah ini kesasar, artinya aku tuku buah loro, tak nggo tukang siji, cek keri ning mobil siji tak kon Bu Ros. Tapi ndelale keduman kabeh ya Bu. Delalai itu manis, delalai pasing manis. Nah itulah, jadi itulah apa inti dari kami itu selama ini. Saya itu memang bagaimana, karena ya sama-sama semua ini kan orang-orang yang sudah potensial sebenarnya, sudah mengelola organisasi, pengalamannya juga sudah berpengalaman, tetapi ini tinggal rasanya. Nah sekarang yang berlalu-lalu ini sudah kita tahu, kita
mana yang benar, mana yang salah. Nah, kita juga harus mau mengakui kalau kita salah, kita akui harusnya salah. Kalau kita benar ya orang lain yang benar, orang lain harus bisa mengakui kebenaran orang lain seperti itu. Maka itu yang nanti sebagai patokan. Dan selanjutnya adalah usulan saya sesuai dengan apa yang sampaikan Sekjen tadi, yang terpenting adalah kalau yang ke depan daripada kita terlalu nanti misalnya kita hanya turun ke bawah juga waktu juga sudah mepet. Untuk program selanjutnya saya kira memang program selanjutnya adalah musab. Nah, musab di situ kan kita godok program kerja kita jangka pendek, menengah dan panjangnya seperti itu. Kemudian kita kerjakan bersama-sama. Itu saya kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan berjalannya itu kalau masalah biaya nanti itu kan bisa dirembuk oleh masing-masing. Biasanya kalau musab itu diikuti kalau DPC itu 3 orang biasanya kan, ketua, sekretaris, bendahara seperti itu aja. Kemudian dengan orang-orang DPD mengundang DPW. Saya kira itu sementara Pak Sekjen, ya saya mohon maaf, ini tidak boleh ada rasa ketersinggungan, seperti itulah yang sebenarnya yang terjadi pada diri saya yang selama ini. Karena kalau toh saya itu orangnya mutungan, ya mesti mutung langsung metun wae, tapi kan tetap saya orang Jawa. Ya orang Jawa tetap kok misalnya Pujakusuma ke piye yo piye aku wong Jawa. Dadi yo isin juga meluan. Kan ngono. Piye iki karepe Pujakusuma ki? Nah, seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya berdasarkan pengalaman lapangan. Contoh misalnya seperti kartu anggota, KTA. Nah, KTA juga udah ada masukan. Loh, KTA kemarin yang sudah urunan sekian kemana, yang kas kemana, yang kartu kemana, seperti itu juga ada. Jadi memang ada juga Bang Anto, wong digratis kewe aku ora gelem melu Pujakusuma, ono sing ngono cari masyarakat ning ngene lapangan. Jadi memang itu juga perlu kita carikan solusi-solusi yang sebenarnya seperti apa. Memang kalau saya juga mengelola suatu organisasi, memang kalau terlalu besar juga memang berat. Dalam suatu organisasi juga jangan tabu membicarakan politik, memang tidak perlu tabu. Sama dengan guru itu, ya guru hanya mengajar misalnya, tapi dia tidak paham sebenarnya, dia pun ada di dalam kancah politik. Karena kalau sempat salah, dia memilih pemimpin juga akhirnya kesejahteraan dia pun juga tidak terjadi, tidak dapatkan, seperti itu sebenarnya. Dan jadi inilah kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah bunga-bunga organisasi. Ya, jadi untuk selanjutnya memang perlu daftar list absensi. Kalau misalnya ada silaturahmi berikutnya itu memang harus ada di list. Sehingga siapa yang tidak bisa, siapa yang bisa, sehingga persiapan daripada tuan rumah misalnya itu memang pas. Misalnya dilaksanakan di mana, persiapan juga tepat. Untung di sini tadi enggak masak. Kalau sempat masak kan juga repot, memang pas sekali seperti itu. Jadi untuk lain-lainnya itu terserah saya sebenarnya dalam hal ini ada arisan atau tidak arisan, sebenarnya saya menunggu, terus terang saya sebagai walaupun ketua bidang, tetapi saya menunggu pengurus intinya untuk memutuskan itu. Kalau diputuskan ketua inti memang harus ada arisan, saya pun ikut, walaupun ya tetap ikut gitu loh, karena kan sudah menjadi keputusan, tapi saya kan tidak memutuskan itu loh. Artinya makanya saya dalam posisi netral di sini, saya mengguyupi, maka ini pun saya datang tadi duluan ya Bu ya, setelah Buros saya tadi Sekjen belum ada jam 2, saya sengaja datang. Karena apa? Ada makan siang katanya. Jadi saya mau makan nggak jadi. Oh ini ada makan siang, oh iyalah sekalian aja saya bilang. Karena saya sudah memang di Bahan Batu sudah sejak pagi. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan, dan sekarang saya kira kita saling bahu-membahu, kita guyup rukun, orang-orang kita ini dalam satu payung Pujakusuma ini sangat luar biasa. Saya kira ya walaupun yang berlalu, tapi untuk selanjutnya memang harus betul-betul kita camkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekeliruan lagi, mengakibatkan teman-teman juga kurang akur. Tapi kalau misalnya ayo saiki tamasya gratis ning, wah lah itu kan pasti itu loh ketua. Jadi kita dapat income dari mana ini? Ya ini dari orang Pujakusuma kan begitu caranya. Nah ini saya kira seperti itu. Jadi lupakan juga iuran segala macam bentuk iuran, tapi bagaimana kita gali usaha itu supaya sukses. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari sore ini kita masih berkesempatan kesehatan dan langkah kita dapat menuju kepada saudara kita mansah, yaitu dalam kita silaturahmi untuk selalu kita bertemu sebulan sekali kalau bisa untuk sharing untuk apa yang kita rencana untuk kali puja kesuma besar puja suma. Ada lupa marilah kita berselawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita harapkan sepatnya kemudian hari kelak nanti. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit Pak, karena puja kesuma ini ya dibilang tadi kita terpanggil. Karena apa? Dengan adanya tema itu puja kesuma milik kita bersama. Dan puja kesuma ini adalah siapa orang tidak pandang suku, tidak pandang meras bisa masuk. Jadi kita terang Jawa ini kotor-kotor yang lain macam mana mau masuk? Ya kan? Nah, jadi selalu saya pribadi mohon kalau ada apa-apa ya, karena aku sudah sampaikan Pak Mudi sama kita pun dekat, udah lama juga kita memang bersharing. Seperti semalam membuat itu acara tumpeng, itu kan rencana kami 4 orang dipanggil. Jadi Pak Mudi buat masing-masing KSB, di mana dibuat. Nah, saya mohon Pak, kalau bisa dibawa kantor, kita kantor sudah ada. Tapi jangan buat tumpeng semua, yang lainnya ambengan aja, tapi telur 20, kalau 5 berarti udah 100. Jadi kalau orang rame cukup. Kalau masalah ingkung itu ketua yang buat karena hak ketua. Itu. Jadi nanti kalau gak dibagi rata ya gak apa-apa, namanya memang itu hukumnya, nama orang Jawa pakai tumpeng. Itu musyawarahnya. Nah, itulah semalam musyawarahnya. Jadi makanya kita buat 5 semalam itu. Nah, sama Pak Mudi. Pak Mudi buat sendiri, yang kami 4 tempah lah, entah siapapun gak tahu kan gitu. Nah, karena Pak Mudi kan sering sharing. Jadi kami mohon juga lagi ini juga Pak Sekjen ya kan. Karena puja kesuma besarnya juga sering sharing, mulai dari ketua, nama ketua ini kan termasuk bupati, wakil bupati ada, sekretarisnya ada, juga rembuk. Jadi anggotanya ikut. Selama ini kan nanti ketua sana ngomong sini beda gitu loh, yang kita rasakan lah. Jadi saya pun ngomong Pak Mudi juga, tolong Pak Mudi kalau ada rencana ada, coba bapak bupatinya, wakil bupati dan sekretarisnya ajak rembuk dulu. Berarti baru sudah 3 cocok, KSB undang dulu, baru dipecahkan ke forum. Karena kita begitu juga, pemerintah kan segitu juga kan seperti itu juga kan. Nah jadi kita buat seperti itu. Jadi kalau sekretaris terjangnya jauh, karena ketua sama sekretaris ini lebih jauh, sekretaris sebetulnya larinya, cuma lapornya ketua kan gitu kan. Itu udah memahami kita kan gitu. Jadi temanya kita Jawa ini kalau bisa, karena temanya suku apapun sama aja. Kalau Jawa sama Jawa bertengkar ditonton orang lah, katanya Sururas masuk, Jawa sama Jawa nggak rukun, gimana? Ya kan gitu kan. Ini kami mohonnya gitu aja. Jadi kita biar sharing itu, karena kita yang berapa kali itu ketua ngomong ini nggak pendapat, kenapa? Mungkin belum ada pertemuannya ditemukan gitu loh. Aku udah sama Pak Mudi juga, Pak Mudi monggo nanti kalau udah semua ada kumpul kami akan musyawarah. Kan lebih baik cuma yang seperti itu kan. Nah ini jadi nanti Pak Sekjen lah yang apa, karena Pak Sekjen itu masuk terjangnya ini sebetulnya di situ juga kan. Nah coba macam Sirkandi juga main selama ini kita pun nggak tahu. Coba ya sharing-sharing lah. Karena namanya Sirkandi kita butuhkan yang penting dan dia diprioritaskan pula ya kan gitu Sirkandi. Nah yang kedua aku udah bilang sama Pak Mudi, itu kantor itu tolonglah kita anggota kan ada yang punya rumah, entah nyewa, diisi biar ada yang ngisi kantor. Jadi dia buka tiap hari, kalau ada pengaduan ke kantor, mau minta sekjen, panggil nomor sekjen, pakai ketua, dipanggil ketua kan gitu kan. Kan nomor ada di situ. Jadi tamu itu gampang datangnya. Dan umpamanya ada mau masuk, udah cari gitu loh. Itu aku mohonnya gitu. Jadi itu siapa anggota mau nempati, listrik dia bayar, lampu dia bayar, kita cuma numpang, juga ada tamu dia yang menerima. Kan gitu kan Sekjen. Nah itu ajalah kami penyampaiannya, untuk ke depan kita bisa maju. Karena tanpa ada kantor kita nggak maju, karena nggak ada terima, gitu. Itu aja. Jadi itulah kami sampaikan kami mohon juga, karena udah kami sampai Pak Mudi masih bingung juga. Nah inilah hasilnya. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli bait keluarga yang dimuliakan Allah, Bapak Sekjen dan seluruh keluarga besar Puja Kesuma, Ibu-ibu Sri Kandi. Seluruhnya tentunya dengan ridha Allah kita sama-sama dapat hadir pada sore hari ini dalam rangka silaturahmi yang alhamdulillah kita sama-sama hadirin. Nah, oleh karena itu mengingat Pak sudah panjang lebar dari tadi, Bapak Sekjen juga sudah berbicara banyak. Pertama, poin yang pertama saya pribadi yaitu selaku DPC Basirah, ya mungkin sudah lama juga saya kenangkan karena dari mulai tahun berapa saya dulu ingat Pak, saya di Kampung Salak waktu diresmikan Puja Kesuma ini dengan gajah dulu kan. Jadi kalau masalah arisan Pak, memang di sini kami terus berjalan dari mulai dulu sampai sekarang insya Allah masih grupnya ya katakanlah sekarang ini yang masih berpengaruh orangnya Pak Margo. Jadi sehingga sampai sekarang masih berjalan. Nah oleh karena itu kami di daerah kecamatan sebenarnya tidak menginginkan untuk daerah lain. Kenapa? Umpamanya maaf saya ikut di DPD, ikut DPC, sementara DPD ini jauhnya kan kadang-kadang nggak terlampaui sama saya Pak. Nah oleh karena itu mohon maaf sebelumnya saya memang kalau untuk arisan di luar daripada DPC saya memang nggak sanggup Pak. Karena nanti saya nggak datang dikiranya saya segala macam hal kan. Nah, daripada jauh-jauh saya memang terus terang saja mungkin aktivitas saya, mungkin ada tamu segala macam Pak. Macam ini tadi Bapak telepon, sebenarnya ada tamu, tapi saya segan ngomongkan saya ada tamu. Saya belum mandi, saya bilang. Gitu. Jadi kalau untuk DPC ini masih berjalan, insya Allah. Kenapa? Kalaulah di daerah kita di Kecamatan Basirah ini hanya sebatas paket app sampai ke ini aja Pak, Kampung Harapan. Jadi mungkin terjangkau sama saya. Terjangkau sama saya dan kawan-kawan juga bilang terjangkau. Tapi kalau dari DPD juga mau masuk, kita tidak juga sanggup. Nah, nggak mau Pak, kami nggak mau juga. Kalau dari DPD mau ikut kami arisan kalian nggak. Nah, yang pertama arisan kami sebenarnya Pak, itu yang paling utama silaturahmi jika memang ada kabar dari kawan kita dari DPC itu yang sakit Pak. Apalagi sampai dibawa ke rumah sakit. Misalnya kalaupun di rumah tidak dibawa ke rumah sakit, dia dilewatkan sampai 3 hari. 3 hari belum sembuh juga, mari kita tinjau ke rumahnya. Itu yang selama ini kami turunkan di daerah DPC ini. Maka sampai sekarang alhamdulillah masih panjang Pak, alhamdulillah. Nah, jadi oleh karena itu sebenarnya begini Pak. Maaf Pak Sekjen, karena saya juga di dalam Islam walaupun sedikit bahasanya ilmu, tapi memang saya gunakan dan saya yakini. Kalau bahasa Jawanya ing ngarso suntulodo ing madya mangun karso. Nah, artinya kalau kita ada di depan, kalau kita jadi pemimpin, itu harus benar-benar bisa diikuti oleh yang di belakang, oleh makmumnya itu sebenarnya. Jadi kalau seperti ini maaf, saya tidak akan mengatakan siapa yang ngotot untuk arisan DPD. Siapa yang ngotot? Tentu kita sama-sama sudah menjawab di hati kita. Si Polan. Tapi kalau misalnya arisan ini pertama, ayo maaf ke tempat Pak Mudi kita besok pertama. Kurasa Pak jauhnya macam mana datang itu semua. Ini maaf. Tapi karena ini di tempat dia mansah yang mungkin gitu. Itu terjawab dengan hati kita. Tapi insya Allah kita yang hadir ini di hati kecil kita tidak akan pernah menjengkali orang lain. Harta itu Pak, harta itu Bu Sri Kandi, kalau enggak harta itu meninggalkan kita, kita meninggalkan harta. Jangan cerita. Itu kalau di agama paling patang. Rasulullah itu orangnya dijamin oleh Allah, dijamin segala macamnya. Rela tidur di daun kurma. Jangan mentang-mentang. Di Puja Kesuma juga kita enggak boleh mentang-mentang. Pak Mudi hebat, gak ada hebatnya kalau besok sakit meninggal, hebat itu enggak. Pak Khalifah hebat, enggak ada. Pak Sekjen hebat, enggak.
Gak ada yang hebat. Bersatu kita. Maksudnya di dalam puja kesuma ini kita harus bersatu gitu loh Pak. Jadi kalau ada apa-apa bersatu itu tuh apa? Nah sebenarnya yang saya sayangkan Pak, maaf beribu kali maaf dari khususnya pribadi Pak Suryanto lah. Sebenarnya kalaulah ada teman kita yang sakit apalagi sampai opname, itu coba kita pikirkan. Gak usah banyak, 5.000 umpamanya, 5.000 kalau kita kumpul banyak, ini udah bisa membantu kok. Nah, yang datang gak perlu juga semua ke rumah sakit. Wakilkan aja, 2-3 orang lah ke sana nah, bawa buah ini. Mengingat. Nah, maaf Pak. Maaf betul, saya kemarin sakit, maaf, saya juga nggak pengen sakit Pak. Saya kemarin sakit 4 hari lamanya Pak. Saya kemarin sakit 4 hari lamanya. Datang tetangga, maklumlah kalau saya ini ditelepon, Pak di rumah gini, waduh Bapak lagi demam. Jadi mungkin kabar itu entah dari saya sendiri, dari kawan ke kawan. Akhirnya ngumpul Pak, ngumpul orang situ. Tapi Bapak ketua DPC walaupun belum resmi Pak, tapi tetap dikatakan. Kok nggak ada Pak orang puja kesuma kemari, kena Pak, langsung kena Pak. Nah disitulah kadang-kadang jadi kita bukan menceritakan saya, ini pengalaman aja. Jadi sekali lagi di belakang hari Pak, kalau memang, jadi saya teruskan tadi, Engarso Suntulodo, ya kalau dia berada di depan, bisa kita dirikan berada di depan untuk contoh yang di belakang, itu maksudnya. Ing ngarso suntulodo, dia bisa menjadi contoh. Ing madya mangun karso. Kalau memang kita cuma bisanya seperti ini Pak, anggota di puja kesuma, dukung. Yang di depan ini didukung, tapi yang di depan bisa untuk contoh. Kalau nggak untuk contoh nggak bisa, nggak mau saya dukung. Sebab dia sendiri aja nggak bisa untuk contoh. Nah itu maksudnya. Nah, jadi kalau ing ngarso suntulodo, ing mangdio mangun karso. Kalau memang yang di depan ini bisa jadi imam, bisa untuk jadi contoh, saya mendorong. Tuturi handayani, kalau memang benar-benar kita cuma orang miskin, maaf ekonomi lemah sekali. Kalau mau beli ini pun gak bisa segala macam. Mari kita yang penting semangat ikut di dalam puja kesuma. Insya Allah yang di depan karena pemimpin tadi ngerti, dibantu yang di belakang. Jangan mangke dipijek. Kumpul gue isi pola di gua. Ini Pak. Jadi saya terus terang kalau di DPD saya pribadi terus terang karena saya di DPC pun ada arisan sendiri. Jadi kalau untuk ikut di DPD saya tidak ikut Pak, terus terang saja. Jadi karena di DPC kami sudah lengkap dan saya takut yang pertama saya tidak bisa menghadiri. Bukan masalah uangnya Pak. Kalau uang nggak ada pun juga asal penting yang saya datang. Tapi karena saya mengingat mungkin saya nggak bisa datang kalau jauh sampai ke sana gitu. Jadi saran saya Pak, maaf, siapapun yang ada di depan ini harus bisa untuk contoh bagaimana yang di belakang. Kalau memang dia ekonominya mapan, untuk contoh bagaimana bisa membantu orang yang di belakang, yang ekonominya lemah sama sekali. Itu maksudnya, bukan saling menggunjing, saling salah menyalahkan. Nah ini sekarang ini yang saya dengar malah siapa mencari yang paling hebat ini. Ini mau benar sendiri, ini mau benar sendiri ini. Nah, yang ini bilang mau keluar, yang ini agak cocok karo si Polan ini. Ini kita masih baru berapa hari, Pak? Daunnya belum kering itu, Kalau istilah daun belum kering ini diresmikan DPD, lah udah banyak yang gontok-gontokan. Nah, makanya lebih bagus kalau silaturahmi di mana ada saudara kita yang sakit, mari kita sama-sama silaturahmi. Itu yang paling paten, Mbak, buah. Nah, untuk buah tangannya. Jadi mungkin maaf sekali lagi kepada Bapak Sekjen sebagai orang tua kita di puja kesuma ini mewakili daripada ketua kita yaitu Bapak Mudi. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat Bapak Oli Pak Usman. Bapak Oli Pak Usman ini termasuk kalau di Basira ini adalah orang tua kami dan orang yang dituakan di Basira ini.
Siapa yang nggak kenal Pak Ali, Pak Usman ya. Dan terima kasih juga tadi motivasi dan contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Pak Oli, Pak Usman ini menjadi ilmu buat kami. Karena Pak Oli, Pak Usman sebagai Ketua Puja Kusuma Basira ini masih konsisten dan komitmen menjalankan yang namanya arisan. Ini karena yang kita khawatirkan kan memang di luar banyak orang yang mau melakukan arisan namun tidak konsisten dan tidak komitmen atas kegiatan tersebut. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi ini menjadi contoh buat kita dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Oli Pak Usman sebagai Ketua DPC Basira dan DPC lainnya yang masih konsisten melakukan kegiatan itu. Kami kembali ke konsep ataupun konteks awal yaitu silaturahmi dan arisan. Singkat saja. Jadi Pak Sekjen, kalau untuk arisan kami sebenarnya kalau sudah diwajibkan arisan sama seperti yang disampaikan Pak Purwoto tadi ataupun yang disampaikan Pak Paidi, kalau sudah diputuskan arisan kami ikut gitu. Nah, tapi konsekuensinya apa ketika arisan itu nanti berlangsung? Kami pengen arisan itu kalaupun memang terbentuk, jangan sampai arisan ini dijadikan dasar alat silaturahmi. Yang kita khawatirkan apa? Yang nggak bisa ikut arisan atau yang tidak punya uang, karena biasanya kalau sudah ada arisan ada juga iuran makan. Yang nggak bisa bayar iuran makan, ini akan menjadi pemeta ataupun pembeda nantinya. Aku kan nggak ikut arisan, aku nggak ikut lah. Gitu. Atau katakanlah kita bayar iuran 20.000, ya mungkin 20.000 ini kecil. Tapi bagi orang yang memang pada saat itu nggak ada uangnya 20.000, ini bebannya sangat besar sekali, sangat berat sekali 20.000. Daripada kumpul kesan 20.000, bagus 20.000-nya belikan nasi di rumah, maksudnya belikan beras di rumah, anak istri bisa ikut makan semua. Nah kira-kira seperti itu. Jadi konsekuensinya mungkin seperti itu. Nantinya orang nggak datang, nggak gabung atau nggak silaturahmi gara-gara ada iuran-iuran seperti itu gitu. Nah jadi kita kan pengen silaturahmi ini tetap berjalan dan ada evaluasi di sana. Selain silaturahmi kan di sana sudah ada pertemuan, maka kita lakukan evaluasi untuk kesejahteraan Puja Kusuma. Yang terinti adalah untuk kesejahteraan anggota. Nah kita kembalikan lagi, untuk kesejahteraan anggota yang utama adalah ya kita bentuk income ataupun aset-aset di sana, apa yang bisa kita bentuk di sana, aset-aset dari Puja Kusuma sama yang disampaikan oleh Pak Purwoto tadi. Ya kalaupun skala prioritas yang mau dibentuk itu adalah koperasi, monggo koperasinya kita bulatkan dulu atau kita fokuskan dulu koperasinya untuk membentuk income di Puja Kusuma. Terlebih nanti akan menjadikan income juga untuk anggota dari Puja Kusuma itu sendiri. Jangankan perkumpulan seperti ini, nanti perkumpulan besar-besar pun bisa tercover dari adanya koperasi ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh Puja Kusuma. Jadi saya rasa singkat Pak, itu saja yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah kalaupun arisan mau dijalankan, monggo silahkan. Konsekuensinya tadi sudah kami sampaikan. Apa yang akan terjadi nantinya mungkin sudah bisa jadi gambaran. Dan selanjutnya saya rasa lebih memprioritaskan untuk membentuk usaha ataupun aset dari Puja Kusuma itu sendiri. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Kalaupun yang belum bisa hadir, ya kami doakan segala kegiatan ataupun urusannya di luar lancar, sehat selalu yang pastinya. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Purwoto, Pak Paidi, Pak Khalifah dan Pak Diamansah selaku tuan rumah sudah memberikan masukan. Tapi menurut hemat saya ini semua masukan baik dan tujuannya itu ingin membesarkan dan memajukan Puja Kusuma sesuai dengan amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPD Puja Kusuma.
yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya di Provinsi Riau ini Pak. Jadi kepada Bapak dan Ibu, tentunya saya sependapat. Yang pertama saya ulas dulu sedikit sependapat dengan Ketua DPC Basira. Ya monggo Pak Khalifah, Pak Ketua DPC Basira untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh keluarga besar kita yang ada di Kecamatan Basira untuk melaksanakan, yaitu mungkin itu arisan atau apapun bentukan itu, monggo itu karena produk atau program dari ketua dan jajarannya untuk melaksanakan sinerginya antara pimpinan dengan anggota ya Pak ya. Itu terima kasih. Saya minta nanti kalaupun nanti acaranya itu, saya maunya gini Pak, ya bukan berarti mau euforia tidak Pak. Pada waktu nanti acara-acara arisan di Puja Kusuma di kecamatan Pak, pas mungkin di rumah Bapak atau nanti di mana kiranya bisa mengundang kami sesekali Pak untuk ikut hadir dalam acara arisan yang sudah dibentuk di DPC Pak ya, di DPC. Jadi tentunya harapan ini juga ingin kami buktikan nantinya Pak, kan itu. Apa yang Bapak arahkan, kami juga ingin melihat anak-anak kami lah bahasanya Pak ya, ingin beranjang sana di ke tempat Bapak gitu. Itu satu. Jadi ini mohon belum. Udah ya? Ah ya. Jadi nanti kita akan evaluasi kembali Pak, karena rencana nanti DPD juga akan melaksanakan muscap ya kan di seluruh seluruh DPC se-Kabupaten Rokan Hilir, dan mungkin selesai muscap nanti juga akan kami laksanakan konsolidasi. Itu nanti kami akan berkunjung ke setiap DPC yang ada. Jadi terima kasih kepada Pak Ketua DPC, Pak Khalifah untuk melaksanakan program-program. Mohon ini dilanjutkan katanya Pak, kan itu kan. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan nanti program-program yang Bapak kemas beserta rekan-rekan di sana akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesudah kita analisa tadi pembicaraan dan masukan-masukan dari kawan tentang masalah kumpul-kumpul seperti ini. Jadi untuk saat ini saya kira ini ya kira nanti coba ini tanggapan juga kawan sedikit karena waktu juga sore mungkin ada kawan-kawan kegiatan lain. Jadi untuk arisan yang namanya arisan ataupun silaturahmi untuk khusus di tingkat DPD ini kita pending dulu Pak. Ya, kita pending dulu, tapi kepada Ketua DPC Basira yang hadir, masalah program yang Bapak lakukan selama ini, monggo lanjutkan Pak. Monggo dilanjutkan dan kami dari DPD siap mendukung program-program Bapak yang sudah terjalin selama ini Pak. Ya Pak ya, mudah-mudahan kirim salam kepada keluarga besar kita di sana Pak. Mudah-mudahan nanti kami juga, saya sendiri kepingin juga untuk hadir ngikutin acara arisan atau apa Pak ya. Nanti mohon kalaupun ada waktu, mohon kontak-kontak Pak Khalifah kan gitu kan. Karena kita dalam waktu dekat ini akan menghadapin atau akan menghadiri Pak ya, akan menghadiri pelantikan DPC Puja Kusuma 4 kecamatan Pak. Yaitu Rantau Kopar, Rimbu Melintang, Tanah Putih dan Tanah Putih Tanjung Belawan. Nanti objek dan tempatnya itu di Kecamatan Rimbu Melintang, kantor camat Rimbu Melintang. Nanti kita sama-sama hadir. Insyaallah Pak ya kan gitu. Jadi mungkin ini Pak yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang harus kita bicarakan nanti di session yang lain, Bung Diamansyah ya kan. Tapi yang jelasnya saya pertegas kembali, nanti mohon informasi ke rekan-rekan untuk masalah kumpul-kumpul atau arisan ini untuk sementara waktu di DPD kita pending dulu lah Bu ya. Karena kalau seperti ini, ya kalau untuk acara-acara seperti ini kalau sebeginilah bentuknya ya kan, saya kira kita mengundang Ketua DPD pun malu sebetulnya saya sendiri selaku sekretaris pun malas juga ngikutin acara seperti ini, tapi ya udahlah. Tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua ya Pak Pur ya, untuk menjadi motivasi ke depan yang lebih baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.